Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Aprilia dengan NPM 22203060058. Di sini saya bersama dengan teman-teman kelompok saya akan mengulas mengenai kritik terhadap kemutlakan dalam filsafat matematika. Baik, perkenalkan nama saya Triana Rizka Asabila dengan NPM 405. Yang pertama yaitu filsafat matematika. Ketika pembuktian matematika didasarkan pada penarikan kesimpulan saja tanpa dengan data empiris, maka pengetahuan matematika dipahami sebagai pengetahuan yang paling diyakini. Secara tradisional, filsafat matematika bertujuan untuk memberikan dasar kepastian pengetahuan matematika, yaitu menyediakan sistem di mana pengetahuan matematika dapat dibuang secara sistematis dalam membangun kebenarannya. Hal ini tergantung pada asumsi yang diadopsi, yaitu secara implisit atau eksplisit. Nah, asumsi dari peran filsafat matematika adalah untuk memberikan landasan yang sistematis dalam absolut untuk pengetahuan matematika, yaitu dalam nilai kebenaran matematika. Asumsi ini adalah dasar dari fondamentalisme, doktrin bahwa fungsi filsafat matematika adalah untuk memberikan dasar-dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Pandangan fundamentalisme terdapat pengetahuan matematika terikat dengan pandangan absolutisme, yaitu menganggap bahwa kebenaran matematika adalah mutlak. Nah, hakikat ilmu matematika ada dua, yaitu a priori atau a posteriori. Nah, yang pertama a priori itu terdiri dari proposisi, hanya berdasarkan alasan saja tanpa pengamatan dari dunia. Nah, contohnya itu dari 3 tambah 6 yaitu 9. Hal ini tidak perlu adanya pengamatan seperti ini dari 6 3 tambah 6 itu dari mana ya, kayak gini. Karena itu kayak nilai kayak mutlak gitu. Kayak 5 tambah 5 itu jawabannya 10. Nah, untuk a posteriori itu terdiri dari proposisi yang menjelaskan berdasarkan pengalaman, yaitu dengan pengamatan dunia. Jadi sebelum kita mengetahui itu, kita adanya pengalaman dan pengamatan gitu. Contohnya yaitu dari melihat jam dinding, kemudian diamati dan ternyata bentuknya lingkaran. Terus kita melihat dari lemari, kita diamati dulu, oh ini bentuknya seperti balok atau kubus gitu. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyudaya dengan NPM 2210306024. Di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah dibahas oleh teman saya, yaitu Bila. Di sini saya akan menyampaikan asumsi tentang hakikat ilmu matematika. Peran filsafat matematika adalah untuk memberikan landasan yang sistematis dan absolut untuk pengetahuan matematika, yaitu dalam nilai kebenaran matematika. Asumsi ini adalah dasar dari fondasionis doktrin bahwa fungsi filsafat matematika adalah untuk memberikan dasar-dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Pandangan fondasionis terhadap pengetahuan matematika terkait dengan pandangan absolutis, yaitu menganggap bahwa kebenaran matematika adalah mutlak. Slide selanjutnya yaitu pandangan absolutis. Pandangan absolutis terhadap pengetahuan matematis. Yang pertama, pengetahuan matematika terdiri atas kebenaran yang mutlak dan tidak dapat diganti. Yang kedua, pengetahuan matematis terbuat dari kebenaran mutlak dan merepresentasikan bidang unik pengetahuan tertentu selain dari logika matematika dan pernyataan. Slide selanjutnya yaitu di sini ada aliran pandangan absolutis. Di sini ada 3 aliran, yaitu yang pertama logisme. Apa sih logisme itu? Logisme adalah pemikiran yang menganggap matematika murni sebagai dari logika. Logisme
terdiri dari dua klaim, yaitu semua konsep matematika akhirnya dapat direduksi menjadi konsep atau semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dengan aksioma dan aturan inferensi logika sendiri. Pernyataan ini dianggap gagal. Yang kedua, aliran yang kedua yaitu formalisme. Formalisme adalah pandangan bahwa matematika merupakan permainan yang dimainkan secara formal, yang berarti tanda di atas kertas dan mengikuti aturan. Teori formalis terdiri dari dua klaim juga, yaitu matematika murni dapat ditafsirkan sebagai sistem sistem formal, kemudian kebenaran matematika diwakili dalil formal. Pernyataan ini juga dibantah. Yang ketiga, aliran ketiga yaitu konstruktivis. Aliran konstruktivis adalah merekonstruksi pengetahuan matematika dalam rangka untuk menjaga dari kehilangan makna dan kontradiksi. Pernyataan ini ditolak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Madiatul Zulfa. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang aliran absolutis yang telah disampaikan oleh Mbak Anissa. Kekeliruan aliran absolutis. Kekeliruan aliran absolut terjadi ketika seseorang menganggap bahwa kebenaran mutlak dapat dicapai tanpa adanya kemungkinan revisi atau perbaikan. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua kebenaran matematika dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak, dan pengetahuan matematika bersifat sementara dan dapat direvisi. Kebenaran matematika tidak selalu dapat diturunkan dari definisi-definisi dan tidak selalu dapat dikonfirmasi dengan fakta empiris. Pandangan falibilis. Pemahaman falibilisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa semua pengetahuan bisa salah. Dalam konteks ilmu pengetahuan, falibilisme mengakui bahwa pengetahuan ilmiah tidak mutlak dan konklusif. Selalu ada keraguan dalam pengetahuan, terutama dalam ilmu-ilmu empiris. Fakta baru dapat membatalkan teori lama dan pengetahuan diharapkan menjadi seakurat mungkin. Jadi, menurut pandangan falibilisme, kebenaran matematika tidak mutlak dan tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu adanya revisi dan koreksi. Kritik falibilis dalam pandangan absolutis. Yang pertama, menyangkut logika yang mendasar pada pembuktian matematika lainnya. Yang kedua, matematika pada dasarnya bebas dari kesalahan. Jadi, pandangan absolutis itu mengemukakan bahwa matematika pada dasarnya bebas dari kesalahan-kesalahan. Tetapi, terdapat inkonsistensi dalam matematika sehingga hal ini menjadi salah satu kelemahan utama pada absolutis. Yang ketiga, penggunaan bukti sebagai dasar untuk kepastian dalam matematika. Nah, yang selanjutnya yaitu ada asumsi lanjutan dari pandangan falibilis. Yang pertama yaitu asumsi A. Pembuktian informal yang dipublikasikan matematikawan biasanya cacat dan tidak berarti seluruhnya dapat diandalkan. Nah, maksudnya di sini adalah menerjemahkan mereka ke dalam bukti-bukti formal yang ketat sepenuhnya bukan tugas mesin. Hal ini membutuhkan kecerdikan manusia untuk menjembatani dan untuk memperbaiki kesalahan. Karena pemformalan total matematika tidak mungkin akan dilakukan. Nilai apa yang diklaim bahwa bukti-bukti informal dapat diterjemahkan ke dalam bukti-bukti formal pada prinsipnya. Kekakuan total adalah tidak tercapai dan bukan realistis praktis. Oleh karena itu, kepastian tidak dapat diklaim untuk bukti matematika, bahkan jika kritik sebelumnya tidak dapat diabaikan. Untuk asumsi yang kedua yaitu ada asumsi B. Jika memeriksa bukti-bukti formal tidak dapat dilakukan atau memiliki unsur empiris, maka klaim dari kepastian yang mutlak harus dilepaskan. Nah, maksudnya adalah bukti formal yang ketat dapat diperiksa kebenarannya. Sekarang ada bukti informal tidak dapat dicek manusia. Misalnya,
diterjemahkan ke dalam bukti-bukti formal yang ketat, yang mana akan menjadi lebih panjang. Jika ini tidak mungkin disurvei oleh seorang matematikawan, atas dasar apa mereka dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak? Jika bukti tersebut diperiksa oleh komputer, apa yang menjamin bahwa perangkat lunak dan hardware yang dirancang benar-benar sempurna, dan bahwa perangkat lunak berjalan sempurna dalam praktek? Kemudian yang ketiga, itu ada asumsi C. Teori-teori matematika dapat secara sah diterjemahkan ke dalam serangkaian aksiomal formal. Nah, formalisasi teori matematika intuitif dalam 100 tahun terakhir, misalnya logika matematika, teori bilangan, teori himpunan, dan analisis, telah menyebabkan masalah yang mendalam dan tak terduga. Sebagai konsep-konsep dan bukti berada di bawah pengawasan semakin menusuk saat mencoba untuk menjelaskan dan merekonstruksi mereka. Formalisasi memuaskan dari sisa matematika tidak dapat diasumsikan bukan masalah. Sampai formalisasi ini dilakukan, tidak mungkin untuk menyatakan dengan kepastian bahwa hal itu dapat dilakukan secara sah. Tapi sampai matematika diformalkan, ketelitian yang mana diperlukan kondisi untuk kepastian di luar angan-angan. Nah, asumsi yang terakhir yaitu ada asumsi D. Konsistensi dari representasi dalam asumsi yang dikemukakan dan asumsi C tadi dapat diperiksa. Masing-masing dari keempat asumsi menunjukkan di mana masalah lebih lanjut dalam membangun kepastian pengetahuan matematika mungkin timbul. Ini bukan masalah tentang kebenaran asumsi dari pengetahuan dasar matematika, yaitu asumsi dasar, melainkan ini adalah masalah dalam mencoba mengirimkan kebenaran asumsi ini ke seluruh pengetahuan matematis dengan alat bukti deduktif dan dalam membangun keandalan metode ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perbedaan aliran absolutis dan valibilis. Untuk aliran absolutis sendiri yaitu menganggap bahwa kebenaran matematika itu merupakan mutlak yang dapat dicapai. Kemudian, pengetahuan matematika bersifat absolut dan tidak dapat diragukan lagi kebenaran dari matematikanya itu. Kemudian, untuk yang aliran valibilis mengakui bahwa semua pengetahuan baik matematika itu bisa salah dan dapat direvisi. Kemudian, tidak ada kepastian mutlak tentang pengetahuan. Nah, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu aliran absolutis adalah memandang matematika sebagai ilmu pengetahuan yang mutlak dan tidak diragukan kebenarannya. Jadi ilmu matematika itu sudah seperti itu, tidak bisa diubah lagi karena mereka menganggap bahwa ilmu matematika itu sudah benar keadaannya gitu. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada aliran valibilis. Mereka memandang bahwa matematika itu sebagai ilmu pengetahuan yang dapat diragukan kebenarannya dan dapat dilakukan perbaikan atau revisi. Jadi mereka itu memandang bahwa matematika itu pengetahuan yang belum pasti kebenarannya, bisa diragukan karena dalam contoh kehidupan sehari-hari nanti itu akan muncul masalah yang bisa menyebabkan kita tuh ragu bahwa kebenaran matematika itu kok masih kurang gitu. Dan ilmu matematika itu nanti dapat direvisi atau diperbaiki lagi sesuai dengan kondisi zaman ataupun sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.